Bab 1731. Dunia Kekacauan Purba. Kemunculan dunia kekacauan purba merupakan fenomena spasial yang sangat langka. Terdapat rumor bahwa jika seseorang dapat memasuki dunia tersebut, ia akan memperoleh kesempatan yang mengejutkan. Batu-batu suci purba dan banyak material suci lainnya juga dapat ditemukan di dalam dunia kekacauan purba. Seseorang bahkan dapat menyerap energi kekacauan purba dunia tersebut untuk meningkatkan kekuatannya secara pesat. Setiap kali, dunia kekacauan purba akan muncul di lokasi yang berbeda. Kali ini, satu muncul di medan perang, menyebabkan semua orang di medan perang bersorak gembira. Dunia kekacauan purba telah muncul. Pasti di sini untuk membantuku memasuki alam 9 revolusi. Ini luar biasa. Mao Gangqiang meraung kegirangan sambil meninggalkan semua temannya dan mulai terbang menuju dunia kekacauan purba. Aku harus memasuki dunia kekacauan purba. Aku ingin kekuatan lebih, teriak alien lain dan melesat menuju dunia kekacauan purba juga. Tuan muda, dunia kekacauan purba telah muncul. Jangan buang waktu untuk alien-alien ini. Anda harus segera pergi ke sana. Jika Anda berhasil masuk, Anda akan dapat berkembang pesat, desak dewa tingkat 9 di samping Qin Jiu. Mata Qin Jiu berbinar saat dia melesat menuju dunia kekacauan purba tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tuan muda, pergilah sekarang. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Anda tidak boleh melewatkannya, saran ahli di samping Gongsun Sanyang. Faktanya, nasihat itu tidak diperlukan. Gongsun Sanyang sudah bergerak menuju dunia kekacauan purba. Pertemuan tak terduga di dunia kekacauan purba itu akan menjadi milikku, kata Gongsun Sanyang sambil matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Haha, sepertinya peri ini benar-benar diberkati oleh surga. Dunia kekacauan purba, aku datang. Ji Feixian tertawa terbahak-bahak sebelum berubah menjadi naga. Dia terbang menuju dunia kekacauan purba. Modu, Sigong, Zongding, dan para dewa muda perkasa lainnya juga bergegas menuju dunia kekacauan purba. Dunia kekacauan purba hanya akan muncul dalam waktu singkat. Jika mereka tidak bertindak segera, mereka mungkin akan kehilangan kesempatan. Tidak ada jaminan bahwa kesempatan seperti itu akan datang kepada mereka dua kali. Dengan demikian, pertempuran antara alien dan manusia berhenti. Individu dari semua tingkat kultivasi berupaya memasuki dunia kekacauan purba untuk mencari pertemuan yang menguntungkan bagi mereka sendiri. Di sisi medan perang yang berbeda, Xiang Shaoyun dan kawan-kawan juga mendeteksi dunia kekacauan purba. Xiang Shaoyun adalah orang pertama yang bereaksi karena energi kekacauan purba terasa sangat dekat dengannya, seolah-olah dia telah bertemu dengan kekuatan yang berasal dari tempat yang sama dengannya. Dia bisa merasakan panggilan yang jelas dari dunia kekacauan purba. Dunia kekacauan purba telah muncul. Nyonya Istana, jangan lewatkan kesempatan ini. Pergilah sekarang, saran Dewa Istana Guangling tingkat 9 di samping Ling Ziruo. Tuan muda Xiang, kita harus segera pergi. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan seperti ini. Ling Ziruo tidak melupakan Xiang Shaoyun. Baiklah. Mari kita pergi bersama, kata Xiang Shaoyun sambil membiarkan Markis Petir Ungu mengemudikan kapal perang saat mereka dengan cepat bergegas ke sana. Tuan Agung, abaikan kami. Anda harus bergerak dengan kecepatan maksimal. Dunia kekacauan purba hanya akan muncul sebentar. Jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan bisa menemukannya, kata Markis Petir Ungu. Dia tahu betul betapa kuatnya Xiang Shaoyun. Jika Xiang Shaoyun bergerak sendirian, dia akan mampu mencapainya jauh lebih cepat daripada jika dia bergerak bersama yang lain. Dia khawatir Xiang Shaoyun akan melewatkan kesempatan sebaik itu. Baik, Tuan Agung. Pergilah. Selama Anda menjadi kuat, kita semua juga akan memiliki masa depan yang cerah, kata Raja Api Merah. Pergilah, Yuner, kata Xiang Yangsan. Secara mengejutkan, Xiang Shaoyun berkata, kau tidak perlu terus mendesakku. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Petir Ungu, gerakan kapal perang secepat mungkin. Xiang Shaoyun juga tahu betapa langkanya dunia kekacauan purba, tetapi dia juga merasakan hubungan yang tak terlukiskan dengan dunia kekacauan purba tersebut. Energi di dalam lautan kosmos astralnya telah melonjak sejak dunia kekacauan purba muncul. Dengan lautan kosmos astralnya, dia dapat terus-menerus merasakan arah sebenarnya dari dunia kekacauan purba. Bagaimanapun, memasuki dunia kekacauan purba bukanlah hal yang mudah bagi orang lain. Itulah mengapa dia masih relatif tenang. Dunia kekacauan purba adalah ruang yang dipenuhi dengan kekuatan kekacauan purba. Pancaran 5 warna memenuhi ruang tanpa batas dengan cahaya yang menyilaukan saat untaian demi untaian energi kekacauan purba menyebar ke segala arah, menarik semua bentuk kehidupan di area tersebut. Selain alien dan manusia yang sedang bertempur, beberapa bentuk kehidupan luar angkasa langka lainnya juga bergegas menuju dunia kekacauan purba.
Mao Gangqiang dan sekitar selusin alien adalah yang pertama tiba di dunia kekacauan purba. Mereka menyerbu tanpa ragu-ragu, tetapi kekuatan yang tak terlukiskan muncul dan mengusir mereka semua. Dinding kekacauan purba, seru Mao Gangqiang dengan panik. Lapisan demi lapisan penghalang pelindung telah terbentuk di sekitar dunia kekacauan purba. Penghalang-penghalang tersebut merupakan kekuatan pertahanan bawaan dunia kekacauan purba, dan berfungsi untuk mencegah siapapun atau energi apapun memasuki dan merusak dunia kekacauan purba. Tanpa penghalang tersebut, dunia kekacauan purba akan terlalu rapuh. Dinding kekacauan purba itu sangat tebal. Kekuatan pertahanannya terbukti dari fakta bahwa Mao Gangqiang dan yang lainnya bahkan tidak bisa menerobosnya. Namun, tembok itu masih belum cukup untuk benar-benar menghentikan mereka. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan mulai menyerang tembok, mencoba masuk ke dalam secepat mungkin. Qin Jiu, Gongsun Sanyang, Ji Feixian, dan para dewa manusia lainnya juga menghadapi masalah yang sama. Mereka semua mulai menyerang tembok, mencoba menerobos masuk ke dunia kekacauan purba. Dengan menggunakan berbagai macam senjata ampuh, mereka akhirnya berhasil membuat celah di dinding. Namun, mereka tidak yakin apakah mereka akan mampu membuat jalan yang layak menembus dinding tepat waktu. Mereka semua takut bahwa dunia kekacauan purba akan lenyap sebelum mereka bisa melewatinya. Satu demi satu, para dewa memasuki dinding tebal itu sambil terus menggali jalan keluar. Sebagian besar dari mereka terjebak di lapisan terluar dinding. Mereka mungkin membutuhkan lebih banyak waktu sebelum dapat menembusnya. Individu lain juga mencoba menempuh jalan yang dibuat oleh para dewa tingkat atas ini, tetapi celah di dinding itu tertutup tidak lama setelah para dewa muda menciptakannya. Tidak seorang pun diberi kesempatan untuk memanfaatkan kerja keras orang lain. Sialan! Kenapa ini terjadi? Jangan bilang dunia kekacauan purba itu benar-benar punya kesadaran. Buka pintunya. Sial! Aku harus masuk. Jeda. Ini terlalu sulit. Hanya dewa tingkat atas yang bisa menembus tembok ini. Apakah aku akan hanya menonton sambil kehilangan kesempatan untuk memasuki dunia kekacauan purba? Aku tidak bisa menerima ini. Mari kita bekerja sama dan menyerang satu titik. Pasti ada cara bagi kita untuk menembus pertahanan. Individu-individu lain yang telah tiba juga tidak mau terjebak di luar tembok. Semua orang mulai menyerang tembok kekacauan purba dengan ganas. Kedua pihak yang berperang kini fokus menyerang tembok kekacauan purba, tetapi sayangnya, peristiwa baru ini tidak ada hubungannya dengan para Sein. Dengan begitu banyak dewa yang membombardir tembok dengan serangan, Sein manapun yang berani mendekat kemungkinan besar akan terbunuh oleh serangan yang meleset. Pada saat itulah Xiang Shaoyun dan rombongannya tiba. Bab 1732. Orang kecil. Saat Xiang Shaoyun dan kawan-kawan tiba, Ling Ziruo dan Song Tiandao mulai menyerang dinding kekacauan purba. Sayangnya, dinding itu terlalu kuat. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak bisa menembusnya sepenuhnya. Dinding kekacauan purba ini sangat tangguh. Tuan Muda Xiang, mari kita bekerja sama, saran Ling Ziruo. Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya. Kau tidak akan bisa melewati jalan ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Song Tiandao dengan tergesa-gesa. Alih-alih menjawab, Xiang Shaoyun menatap ke suatu tempat yang tidak mencolok. Di sana, seorang kultivator yang bersinar dengan 5 warna perlahan menyatu dengan dinding. Tak lama kemudian, kultivator itu menghilang di depan mata semua orang. Kultivator itu tak lain adalah Dugu Qiubei dari Akademi Bela Diri Sejati. Dengan fisik kekacauan primal bawaannya, dunia kekacauan primordial pada dasarnya adalah rumahnya sendiri. Dengan kata lain, selain beberapa kultivator dengan tingkat kekuatan yang menakutkan, hanya mereka yang memiliki fisik kekacauan primal yang dapat memasuki dunia kekacauan primordial. Xiang Shaoyun tidak memiliki fisik kekacauan awal, tetapi fisiknya memiliki semua karakteristik fisik kekacauan awal. Dengan demikian, dia dapat menembus dinding kekacauan awal dengan mudah. Dia hanya ragu apakah dia harus membawa Ling Ziruo dan Song Tiandao bersamanya. Apakah hanya pemilik primal chaos fisik yang bisa mendapatkan manfaat dari dunia kekacauan purba? Tanya Ling Ziruo dengan geram. Aku yakin Xiang Shaoyun akan menemukan cara agar semua orang bisa masuk ke dalam, kata Song Tiandao sambil menatap Xiang Shaoyun dengan mata penuh harap. Pilihlah 10 orang masing-masing dan naiklah ke kapal perangku. Aku akan menerima kalian, kata Xiang Shaoyun setelah ragu-ragu sejenak. Betapapun murah hatinya dia, ini adalah hal terbaik yang bisa dia lakukan. Lagi pula, mereka hanya sekutu. Persahabatan mereka pun tidak sedalam itu. Tidak bisakah kita membawa lebih banyak orang? Lagi pula, kau membawa semua orangmu bersamamu, kata Ling Ziruo. Dia menyadari bahwa Xiang Shaoyun memiliki cara untuk membawa orang lain, tetapi kuota 10 orang terlalu sedikit untuknya. Karena itu, dia meminta lebih banyak orangnya untuk ikut serta. Lagi pula,
Ini adalah pertemuan yang sangat langka. Jika Istana Guangling dapat mengirim lebih banyak orang ke dalam, mereka mungkin dapat memperoleh tambahan sejumlah ahli yang kuat. Dengan begitu, kekuatan kelompok mereka secara keseluruhan juga akan meningkat. Di sisi lain, reaksi Song Tiandao jauh lebih lugas. Ia hanya berkata dengan penuh rasa terima kasih, Xiang Shaoyun. Lalu dia mulai memanggil nama-nama, mengumpulkan orang-orang terkuat dan paling berbakat di pihaknya. Mereka yang dipanggilnya adalah anggota penuh klan Song yang terpercaya. Tentu saja, dia harus berbagi kesempatan itu dengan mereka. Xiang Shaoyun menonaktifkan formasi di kapal perangnya, memungkinkan Song Tiandao dan anak buahnya untuk naik ke kapalnya. Kemudian dia menatap Ling Ziruo dan berkata, "Nyonya Ling, saya tidak bisa membawa lebih dari 10 orang. Jika Anda terus menunggu, saya harus pergi tanpa Anda." "Dasar orang picik," gerutu Ling Ziruo sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Ia buru-buru mengumpulkan 10 orang dan menaiki kapal perang Xiang Shaoyun. Sedangkan yang lainnya, mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya. "Nona Yuesi, silakan bergabung juga," tawar Xiang Shaoyun setelah sedikit ragu-ragu melihat Yuesi tidak termasuk dalam 10 orang yang dibawa oleh Ling Ziruo. Di masa lalu, Xiang Shaoyun telah membantu Yuesi karena Dong Ziwan. Karena itu, dia tidak tega membiarkan Yuesi menunggu di luar sementara yang lain memasuki dunia kekacauan purba. Yuesi sangat gembira dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda Xiang." Yuesi tidak kalah berbakat dari siapapun yang hadir. Dia hanya kekurangan waktu. Dia mengira akan kehilangan kesempatan besar ini, tetapi kesempatan itu secara mengejutkan kembali kepadanya. Setelah mengizinkan Yuesi naik ke kapalnya, Xiang Shaoyun mulai mengendalikan kapal tersebut dengan energi alam dewanya. Dia berkata kepada orang-orang di kapal Ling Ziruo dan Song Tiandao, "Sebaiknya kalian memanfaatkan kesempatan untuk menyerap energi kekacauan purba di sini selagi dunia kekacauan purba masih ada. Itu akan membantu meningkatkan kultivasi kalian. Jika kalian melewatkan kesempatan ini, kalian tidak akan mendapatkan kesempatan kedua." Kemudian, ia memanfaatkan kedalaman kekacauan primordial, mengirimkan untaian energi kekacauan primordial yang melilit kapal perangnya. Ia lalu mengarahkan kapal tersebut menuju dinding kekacauan primordial. Orang-orang lain di area tersebut berteriak ketakutan. Itu energi kekacauan purba. Bagaimana dia bisa melepaskan energi itu? Apakah dia memiliki fisik kekacauan purba? Bodoh. Dia telah lama menggabungkan 9 energi berbeda untuk membentuk fisik terkuat yang lebih tinggi dari fisik kekacauan primal. Tidak mengherankan jika dia dapat menggunakan kekuatan kekacauan primordial. Apakah dia pikir dia bisa masuk semudah itu? Aku ragu semudah itu. Benar sekali. Bahkan pemimpin kita pun telah berjuang keras untuk masuk, namun dia di sini bermimpi membawa begitu banyak orang bersamanya. Dia hanya mencari kematian. Sementara itu, Xiang Shaoyun mengabaikan semua perkataan mereka. Dia telah menyelimuti kapalnya dengan energi kekacauan purba dan saat ini sedang berbenturan dengan dinding kekacauan purba menggunakan kepompong energinya. Orang-orang di kapal menunggu dengan cemas, khawatir dinding itu akan menolak mereka. Namun, Xiang Shaoyun tidak menunjukkan rasa takut. Dia sangat yakin bahwa dinding kekacauan purba itu terbentuk dari kedalaman kekacauan purba. Dia memiliki kekuatan yang sama, jadi dia tidak akan terpental. Benar saja, kapal perang itu mulai menembus lapisan-lapisan yang membentuk dinding kekacauan purba. Dinding itu terdiri dari 33 lapisan, dan setiap lapisannya sangat kuat berkat energi asal kekacauan purba yang menggerakkan dinding tersebut. Hampir mustahil bagi pihak lain untuk menembus ke 33 lapisan dinding itu. Meskipun demikian, seorang kultivator tetap akan mendapat manfaat dari menembus lapisan-lapisan tersebut. Semakin banyak lapisan yang ditembus, semakin banyak manfaat yang akan didapat karena semakin banyak energi asal mula kekacauan primordial yang tersedia untuk diserap. Karena energi kekacauan primordial dapat diubah menjadi semua makhluk hidup dan semua energi ini adalah energi yang sempurna untuk diserap oleh seorang dewa. Mao Gangqiang dan sekitar selusin dewa alien tingkat 9 telah mencapai lapisan ke-9. Mereka telah menyerap sejumlah besar energi kekacauan primordial. Sayangnya, mereka masih belum puas dengan apa yang telah mereka serap sejauh ini. Jika mereka ingin mencapai alam 9 revolusi, mereka perlu masuk lebih dalam dan menyerap lebih banyak energi. Adapun Qin Jiu, Gongsun Sanyang, dan manusia lainnya, mereka juga berusaha sekuat tenaga untuk maju. Mereka baru saja mencapai lapisan ke-8. Dalam proses maju melalui lapisan-lapisan tersebut, baik Qin Jiu maupun Gongsun Sanyang mulai mengungkapkan kartu andalan mereka. Qin Jiu memegang kipas 5 warna di tangannya. Cahaya hijau, merah, coklat, biru, dan emas terus berputar di sekelilingnya. Ini adalah kipas kekacauan purba, kipas yang terbuat dari batu suci purba dan bulu 5 burung tingkat atas.
Kipas itu adalah senjata suci yang pernah diberikan Yang Mulia Yuanxi kepada Qin Hongyan di masa lalu. Melihat Qin Hongyan memberikan kipas itu kepada Qin Jiu, orang hanya bisa membayangkan betapa besar harapan Qin Hongyan untuk Qin Jiu. Adapun Gongsun Sanyang, dia juga memiliki benda kekacauan purba di tangannya. Bukannya senjata, itu adalah jubah, yang juga dibuat oleh Yang Mulia Yuanxi. Jubah itu memiliki kemampuan bertahan yang mengesankan yang bahkan dapat menahan serangan para ahli alam 9 revolusi biasa. Setelah mengeluarkan kedua benda suci tersebut, keduanya mampu bergerak maju dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Bab 1733. Tembok Kekacauan Primal. Selain Qin Jiu dan Gongsun Sanyang, Ji Feixian dan Modu juga mengeluarkan beberapa benda kekacauan purba untuk menembus lebih dalam tembok. Para alien itu juga bukan orang bodoh. Benda-benda tingkat dewa yang mereka miliki sebanding dengan yang dimiliki manusia. Beberapa bahkan mengeluarkan batu suci purba untuk meningkatkan kecepatan mereka menembus tembok. Banyak dewa tingkat atas mulai menerobos tembok secepat mungkin. Tak satu pun dari mereka ingin melewatkan kesempatan seperti ini. Di luar dunia kekacauan purba, mereka yang tidak mampu menerobos tembok ditakdirkan untuk kecewa. Dunia kekacauan purba lenyap tanpa suara kembali ke kehampaan, tanpa meninggalkan jejak. Mereka yang terjebak di luar merasakan sakit hati. Mereka semua tahu bahwa ini adalah kesempatan yang mungkin hanya akan datang sekali seumur hidup. Namun, mereka belum akan pergi, karena kedua pihak masih memiliki perang yang harus diperjuangkan. Sekali lagi, pertempuran besar meletus, dan para ahli dari kedua belah pihak tewas. Meskipun jumlah alien lebih sedikit, kekuatan tempur mereka sangat mengesankan. Salah satu dari mereka cukup kuat untuk menghadapi dua manusia. Dengan demikian, mereka mampu melawan pasukan manusia hingga mencapai kebuntuan. Sayangnya, umat manusia tidak bersatu. Mereka terpecah menjadi banyak kelompok kecil, memberikan kesempatan kepada alien untuk mengalahkan kelompok-kelompok kecil ini satu persatu. Sementara itu, Xiang Shaoyun membawa orang-orang di kapal perangnya melewati dinding kekacauan purba. Dia mengira bisa dengan mudah membawa mereka semua masuk, tetapi dia salah. Ketika ia mencapai lapisan ke-10, sejumlah besar orang suci di kapalnya tidak mampu menahan tekanan kekuatan kekacauan purba. Jika mereka terus masuk lebih dalam, mereka mungkin akan hancur hingga mati oleh tekanan tersebut. Oleh karena itu, Xiang Shaoyun tidak punya pilihan selain meninggalkan mereka di sana dan meminta mereka berkultivasi di lapisan ke-10. Dia akan melanjutkan dengan yang lain. Semakin dalam mereka menyelam, semakin kuat kekuatan kekacauan purba dan semakin sedikit yang dapat mereka tahan. Energi kekacauan purba di sini terlalu murni dan kuat. Seseorang bisa memilih tempat secara acak untuk berlatih sebentar, dan mereka akan mendapatkan manfaat yang sangat besar, kata Ling Ziruo dengan gembira. Ya, tanpa kekuatan yang cukup, kau bahkan tidak akan mampu menahan kekuatan di sini, kata Song Tiandao. Xiang Shaoyun terus meninggalkan orang-orang di berbagai tingkatan saat dia maju. Di tingkatan ke-15, sebagian besar orang telah meninggalkan kapal perang, hanya menyisakan para dewa yang perkasa. Bahkan Xiang Shaoyun pun mulai merasakan tekanan karena mempertahankan kekuatan kekacauan primordialnya yang begitu lama. Lagi pula, dia bertanggung jawab melindungi seluruh kapal perang. Jika dia menarik kekuatannya, kemungkinan besar disinilah semua orang berhenti maju. Beritahu aku jika tekanannya terlalu berat bagi kalian, kata Xiang Shaoyun kepada yang lain. Di lapisan ke-20, Scarlet Flame Monarch, Devouring Ghost, dan Green Ghost tidak tahan lagi, dan mereka terpaksa tinggal di sana dan berkultivasi. Di lapisan ke-25, ketiga makhluk aneh itu dan beberapa dewa tingkat 4 dan 5 tidak mampu menahan tekanan lagi. Song Tiandao dan selir iblis bertahan dengan susah payah, tetapi itu berlangsung hingga lapisan ke-27. Mereka tinggal di sana untuk berkultivasi. Itu tidak mengherankan, karena tingkat kultivasi keduanya masih relatif rendah. Xiang Yangzan dan Markis Petir Ungu berhenti di lapisan ke-29. Di lapisan ke-30, Ling Ziruo dan beberapa dewa tingkat atas lainnya juga terpaksa berhenti. Itu membuat Xiang Shaoyun sendirian melanjutkan perjalanannya. Dia menyimpan kapal perangnya dan menyelimuti tubuhnya dengan lapisan energi kekacauan purba. Selangkah demi selangkah, dia mendekati lapisan ke-31. Kekuatan kekacauan purba di sana melonjak, seolah-olah dia berjalan di dalam awan 5 warna. Lingkungannya mempesona, dan saat kedalaman kekacauan purba berputar di sekelilingnya, dia merasakan sensasi yang tak terlukiskan. Seolah-olah banyak hal diciptakan di sekitarnya. Pada saat yang sama, kehancuran terjadi di sekitarnya. Kedua kekuatan, penciptaan dan kehancuran, terus bersilangan dan menciptakan pemandangan magis. Xiang Shaoyun telah memahami kedalaman kekacauan primordial, sehingga ia menyadari bahwa ia sedang melihat esensi dari kekacauan primordial. Tentu saja,
ia masih belum bisa mencapai tingkat penciptaan dan kehancuran yang ia lihat di sekitarnya karena pemahamannya masih berada pada tingkat yang cukup rendah. Xiang Shaoyun mengabaikan yang lain. Ia juga tidak melanjutkan perjalanannya melewati dua lapisan terakhir. Sebaliknya, ia duduk bersila dan mulai menyerap energi kekacauan primordial serta memahami kedalaman kekacauan primordial tersebut. Dia membagi fokusnya menjadi dua. Tubuh utamanya menyerap sebanyak mungkin energi kekacauan purba, sementara klonnya berfokus pada pemahaman. Hal ini memungkinkan dia untuk mendapatkan manfaat jauh lebih besar daripada yang lain yang juga berada di dalam dinding. Mantra kehancurannya jelas merupakan metode kultivasi yang sangat kuno. Mantra itu memberinya kecepatan penyerapan energi yang mengesankan. Energi kekacauan primordial praktis mengalir ke lautan kosmos astralnya. Energi kekacauan purba sesuai dengan reputasinya sebagai salah satu kekuatan paling langka yang ada. Saat energi kekacauan purba memasuki lautan kosmos astral Xiang Shaoyun, kultivasinya mulai meroket. Pada saat yang sama, pemahamannya tentang kedalaman kekacauan primordial meningkat pesat. Kelima elemen saling mendukung dan meniadakan. Siklus lima elemen juga merupakan makna sebenarnya dari kekacauan primordial. Adapun bagaimana seseorang akan menggunakan kelima elemen untuk menciptakan dan menghancurkan, itu akan bergantung pada pemahaman masing-masing individu. Dia pernah berpikir untuk membangun kembali tubuh Dong Ziwan, dan dia memperoleh pemahaman baru yang memberinya perasaan bahwa dia mungkin benar-benar mampu melakukannya setelah sepenuhnya memahami kedalaman kekacauan primordial. Xiang Shaoyun tidak tinggal lama di lapisan ke-31. Segera, dia berdiri dan menuju ke lapisan ke-32. Ketika dia meninggalkan lapisan ke-31, kultivasi astral dan iblisnya telah mencapai alam dewa tahap keempat akhir. Pertumbuhannya sangat cepat. Di lapisan ke-32, kedalaman kekacauan primordial mulai menciptakan makhluk hidup yang nyata. Makhluk hidup ini terdiri dari bunga, rumput, burung, dan hewan lainnya. Mereka hanya hidup dalam waktu singkat, menjalani seluruh siklus kehidupan dalam hitungan detik. Xiang Shaoyun duduk bersila dan mulai menyerap energi kekacauan primordial serta memahami kembali kedalaman kekacauan primordial. Energi di lapisan ke-32 jauh lebih kuat. Tak lama kemudian, Xiang Shaoyun mencapai puncak alam dewa tingkat keempat. Dia tidak terburu-buru untuk mencapai terobosan. Dia terus mengumpulkan kekuatan dan memperkuat fondasinya. Setelah mencapai titik jenuh di mana dia tidak lagi dapat menyerap lebih banyak energi, dia mengizinkan dirinya untuk mencapai terobosan, dengan mudah memasuki tahap kelima. Sekali lagi, kekuatannya melonjak. Adapun jiwanya, ia juga mendapat manfaat besar. Dengan menyaksikan kelahiran dan kematian makhluk hidup di sekitarnya, ia menyaksikan siklus kehidupan dan kematian. Itu memberinya pemahaman yang samar namun mendalam, sesuatu yang tak dapat digambarkan dengan kata-kata. Singkatnya, pemahamannya tentang kedalaman kekacauan primordial telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Mereka yang tidak memiliki fisik kekacauan primordial pada dasarnya tidak dapat melangkah lebih jauh dari lapisan ke-30. Itu termasuk Mao Gangqiang dan alien kuat lainnya. Qin Jiu dan Gongsun Sanyang juga terjebak. Lapisan ke-30 adalah batas mereka. Adapun Xiang Shaoyun dan Dugu Qiubei, yang dapat melampaui lapisan ke-30, sebuah pertemuan tak terduga yang unik menanti mereka. Namun, Dugu Qiubei telah memperoleh sesuatu yang berbeda dari Xiang Shaoyun karena ia telah memahami sesuatu yang berbeda dari kedalaman kekacauan primordial. Meskipun demikian, ia juga memperoleh manfaat sebanyak Xiang Shaoyun dari dinding tersebut. Bab 1734. Keuntungan individu. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Selama 10 tahun terakhir, alien dan manusia telah berkonflik berkali-kali. Alien lebih banyak menang daripada kalah, menunjukkan kehebatan tempur mereka yang luar biasa. Sedangkan manusia, mereka tidak mampu bersatu dan memiliki kekuatan individu yang lebih lemah. Akibatnya, meskipun jumlah mereka banyak, semakin banyak dari mereka yang terbunuh. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum semuanya terbunuh. Para alien bahkan telah menerima bala bantuan, dan sekelompok alien yang lebih kuat telah datang. Jika pasukan alien yang diperkuat melancarkan serangan habis-habisan terhadap pasukan manusia, mereka tidak akan kesulitan untuk menang. Untungnya, manusia juga telah mempersiapkan diri. Persekutuan penjaga telah mengerahkan sekelompok kultivator dari generasi yang lebih tua untuk menghentikan serangan alien. Barulah kemudian para dewa muda berhasil mendapatkan sedikit ketenangan. Pada saat inilah mereka yang telah memasuki dunia kekacauan purba meninggalkannya. Semua orang ini telah berkembang pesat. Namun, tak satu pun dari mereka yang berhasil mencapai alam 9 revolusi. Bahkan Mao Gangqiang, yang terkuat di antara mereka, masih tertahan di puncak alam dewa tahap ke-9. Namun, kekuatannya benar-benar meningkat pesat dibandingkan sebelumnya.
Hal yang sama juga terjadi pada semua alien lainnya, meskipun telah meningkat pesat, mereka tetap tidak mampu memasuki alam 9 revolusi. Lagi pula, memasuki alam 9 revolusi terlalu sulit. Dunia kekacauan purba saja tidak akan cukup untuk mengubah fakta tersebut. Mungkin jika mereka benar-benar mencapai pusat dunia kekacauan purba, mereka mungkin bisa memasuki alam 9 revolusi. Sayangnya, mereka semua terjebak di lapisan ke-30 meskipun sudah berusaha keras. Haha, setelah perang ini, aku akan bisa memasuki alam 9 revolusi dengan mengasingkan diri selama 100 tahun, kata Mao Gangqiang dengan percaya diri sambil tertawa terbahak-bahak. Aku juga telah mencapai kemajuan yang cukup besar. Namun, aku perlu mengasingkan diri setidaknya selama 200 tahun sebelum aku bisa mencapai terobosan, kata alien dewa puncak lainnya. Alien-alien lainnya juga tampak gembira. Jelas, mereka senang dengan hasil yang mereka peroleh. Baiklah. Mari kita bunuh semua manusia ini dan masuki wilayah kekuasaan, kata Mao Gangqiang dengan angkuh. Tepat ketika mereka hendak menyerang manusia, Qin Jiu muncul di hadapan mereka dan berteriak, "Alien, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kerajaan ini tidak memiliki siapapun yang dapat menghentikan kalian? Aku, Qin Jiu, akan melihat apa yang mampu kalian lakukan." Dengan kipas kekacauan awal di tangannya dan aura ilahi di sekitarnya, Qin Jiu tampak seperti seorang penguasa yang luar biasa. Di alam kelahiran kembali tingkat ke-9, dia berdiri di atas banyak dewa lainnya. Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri seperti itu. Selain Qin Jiu, 4 dewa tingkat 9 lainnya muncul di belakangnya. Mereka semua adalah pengawal Qin Jiu dari persekutuan penjaga. Gongsun Sanyang, Ji Feixian, dan Modu juga muncul satu persatu. Semua dewa muda tingkat atas ini telah mencapai tingkat kultivasi yang menakutkan. Harus diakui bahwa mereka benar-benar telah memperoleh banyak manfaat dari perjalanan mereka ke dunia kekacauan purba. Betapa percaya dirinya. Namun, aku bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk melawanmu. Holsa, pergi. Mao Gangqiang memberi perintah kepada seekor monyet bertangan 6 di sampingnya. Monyet berlengan 6 itu adalah dewa alien muda. Dia adalah dewa tingkat ke-8 sebelum memasuki dunia kekacauan purba dan sekarang berada di tingkat ke-9. Hehe, ayo lawan. Aku sudah lama ingin merasakan kekuatan para dewa manusia muda. Kuharap kau tidak seperti manusia 10 tahun yang lalu, hanya terlihat mengesankan tetapi sebenarnya tidak berguna, kata monyet berlengan 6 itu sambil mencibir. Monyet itu tinggi dan ramping, dan di tangannya ada tongkat tingkat dewa. Saat monyet itu mengacungkan tongkatnya, ia menunjukkan betapa besar kekuatannya. Baiklah. Aku akan memastikan kau akan mati dengan menyedihkan, kata Qin Jiu. Dia tahu betapa pentingnya pertempuran ini, dan dia tidak boleh kalah. Dengan raungan, dia menyerbu maju. 9 langkah surga yang kesepian. Itu adalah teknik tingkat dewa, gerakan kaki yang sangat ajaib. Dengan satu langkah, dia tampak bergerak dalam 9 posisi berbeda, sehingga hampir mustahil untuk memahami gerakannya. Qin Jiu muncul di samping monyet itu dengan sekejap dan mengayunkan kipas kekacauan primal di tangannya. Seketika, 5 burung dengan warna berbeda muncul dan melesat ke arah monyet itu. Harus diakui bahwa Qin Jiu sangat memukau dalam pertarungan. Monyet itu tidak sempat bereaksi sebelum terlempar jauh. Qin Jiu terus maju dan mengayunkan kipasnya tanpa henti, melepaskan banyak serangan kekacauan purba, membanjiri ruang di depannya dengan 5 warna. Monyet berlengan 6 itu adalah dewa tingkat 9 dan berasal dari ras yang gemar berperang. Bagaimana mungkin ia bisa dengan mudah menerima pukulan? Ia segera bereaksi dan mengayunkan tongkatnya dengan ganas menggunakan 6 lengannya, membentuk dunia tongkat yang berbenturan melawan serangan Qin Jiu. Monyet itu terlahir dengan kekuatan ilahi, sehingga setiap ayunan tongkatnya sangat berat. Tidak ada orang biasa yang mampu menahan serangannya. Baru setelah tabrakan itu Qin Jiu menyadari kekuatan mengerikan monyet tersebut. Namun, ia membuktikan dirinya layak disebut sebagai calon ketua Guild Muda. Kekuatan bertarungnya tidak bisa diremehkan. Alih-alih dikalahkan oleh monyet itu, ia mampu menandingi monyet tersebut secara seimbang. Gongsun Sanyang pun tidak tinggal diam. Ia dengan lembut mendorong kedua wanita cantik dalam pelukannya menjauh dan maju ke arah para alien. Siapa di antara kalian yang akan menghadapiku dalam pertempuran? Dia tentu saja tidak akan membiarkan Qin Jiu berpuas diri dengan sorotan. Dia harus membuktikan bahwa dia lebih kuat dan lebih memenuhi syarat untuk menjadi ketua Guild Muda. Aku akan melawanmu. Seorang dewa muda dari klan alien kekaisaran keluar. Dia berasal dari klan pemangsa ke-8. Penampilannya aneh, tetapi dia juga memiliki kemampuan untuk mengubah penampilannya kapan saja. Klan pemangsa ke-8 adalah salah satu ras iblis terkuat. Oleh karena itu, kekuatan mereka tidak perlu diragukan. Bagus. Kemarilah dan matilah,
kata Gongsun Sanyang tanpa rasa takut. Dengan jubah kekacauan primal tersampir di pundaknya, ia melepaskan serangan dahsyat dari tombaknya. Iblis pemangsa gelap itu memuntahkan gumpalan kabut beracun dan berdarah, membanjiri ruang di depannya dan menciptakan gumpalan energi iblis, yang ia ledakkan ke arah Gongsun Sanyang. Pada saat yang sama, Ji Feixian, Modu, Si Gong, Zongding, Ling Ziruo, dan para dewa muda lainnya melangkah keluar dan menantang para iblis. Mereka ingin membuktikan seberapa besar peningkatan kemampuan mereka dalam 10 tahun terakhir. Mereka juga ingin menurunkan moral para alien. Satu demi satu ahli alien maju dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan manusia. Adapun yang terkuat di antara mereka, mereka menahan diri untuk tidak menyerang karena mereka ingin melihat pihak mana yang memiliki anggota generasi muda yang lebih kuat. Bab 1735. Melihat Dugu Kyubei lagi. Di balik lapisan ke-33 dinding kekacauan purba terdapat dunia yang hidup. Itu adalah alam kuno dengan pegunungan, pepohonan, dan hewan. Pada dasarnya, itu adalah planet yang memiliki kehidupan. Selain itu, segala sesuatu di dunia itu sangat kuno, seperti batu-batu purba, pepohonan yang menjulang tinggi, dan hewan-hewan raksasa. Semua itu menunjukkan betapa uniknya dunia kekacauan purba tersebut. Setelah 10 tahun, Xiang Shaoyun akhirnya berhasil menembus lapisan dinding ke-33 dan memasuki dunia ini. Ia langsung terkejut dengan apa yang dilihatnya. Seekor binatang buas yang belum pernah dilihatnya sebelumnya menerkamnya, menusuknya dengan paruhnya yang tajam. Mata binatang itu yang tanpa ampun menatap Xiang Shaoyun seolah-olah ia hanyalah serangga. Bagi binatang itu, Xiang Shaoyun bukanlah apa-apa. Sejujurnya, Xiang Shaoyun sangat kecil dibandingkan dengan binatang buas itu. Namun, tentu saja dia tidak akan mudah dipatuk sampai mati. Saat binatang buas itu menerkamnya, dia meraih paruhnya, mengayunkan cakar naganya untuk menangkapnya. Kemudian dia membanting binatang buas itu ke tanah. Ledakan, tanah retak, dan awan debu besar tercipta. Lidah api menyembur dari telapak tangan Xiang Shaoyun, seketika mengubah binatang buas itu menjadi daging panggang. Dia menyerang begitu cepat hingga bisa membuat siapapun terdiam. Biar ku coba dulu apakah dagingnya enak, gumam Xiang Shaoyun. Ia duduk bersila dan mulai mencicipi daging binatang yang baru saja dipanggangnya. Setelah beberapa suapan, dia mulai melahap makanan itu dengan cepat. Dagingnya tampak luar biasa. Setelah kenyang, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh beberapa makhluk lemah. Mereka semua menatapnya dengan penuh kerinduan. Jelas, mereka memohon makanan. Ayo makan, kata Xiang Shaoyun sambil memberi isyarat kepada mereka. Kemudian, dia meninggalkan hewan-hewan menggemaskan itu dan pergi. Dia bisa merasakan bahwa dunia ini mengandung banyak ramuan tingkat suci dan tingkat dewa. Tempat ini jelas merupakan gudang harta karun. Saat ia berkelana di dunia, ia bertemu dengan banyak makhluk hidup yang kuat, termasuk beberapa makhluk hidup dari alam dewa. Makhluk hidup ini tampaknya juga cukup cerdas. Ada beberapa kali Xiang Shaoyun hampir tertipu oleh tipu daya mereka. Jika itu adalah dewa biasa lainnya, dewa itu pasti sudah binasa. Saat Xiang Shaoyun mengembara di dunia, dia telah menuai panen yang melimpah. Banyak ramuan tingkat suci dan tingkat dewa dapat dengan mudah ditemukan, sampai-sampai dia sudah mati rasa dibandingkan dengan kegembiraannya saat pertama kali menemukan ramuan-ramuan ini. Selain itu, ia juga menemukan tanah yang mengandung urat kristal tingkat dewa. Kristal dewa murni memenuhi lebih dari 100 gunung dengan energi. Pohon-pohon purba yang tak terhitung jumlahnya tersebar di tanah itu, dan banyak bentuk kehidupan yang kuat hidup di sana. Bahkan Xiang Shaoyun pun tidak berani masuk dan memanen urat kristal tersebut. Ini adalah surga, keluh Xiang Shaoyun. Dia bisa merasakan bahwa makhluk hidup di sini adalah makhluk hidup asli. Dengan kata lain, mereka semua adalah ciptaan generasi pertama dari dunia kekacauan purba. Mereka berada pada kondisi terkuat dari spesies mereka, dan peradaban yang tak terhitung jumlahnya berkembang pesat. Ini adalah dunia yang hanya milik mereka. Suatu hari, Xiang Shaoyun menemukan urat biji tingkat dewa yang kecil. Lebih dari 10 makhluk tingkat dewa yang kuat tinggal di sana. Setelah mengusir mereka, ia menduduki daerah tersebut. Saat sedang menggali urat biji itu, ia menemukan beberapa aksara kuno yang ditinggalkan di gunung oleh beberapa manusia purba. Sang penguasa sejati ada di sini. Yuanxi memasuki tempat ini secara tidak sengaja dan menemukan jejak penguasa sejati. Baili Xiongxi ada di sini. 3 kalimat itu membuat Xiang Shaoyun terkejut. Ia tak menyangka bahwa ada manusia lain juga di sini. Terlebih lagi, ada 3 orang. Penguasa sejati adalah nama yang sangat dikenal Xiang Shaoyun. Ia adalah leluhur kultivasi manusia, sosok yang lebih senior bahkan daripada Yang Mulia Yuanxi. Namun, ia telah lama menghilang, tanpa meninggalkan jejak.
Orang-orang di wilayah kekuasaannya percaya bahwa ia masih ada di suatu tempat di alam semesta yang tak terbatas. Adapun Yang Mulia Yuanxi, dia juga seorang legenda. Dia telah mendirikan persekutuan penjaga, menghentikan invasi alien, dan menekan para iblis, menjadi dewa penjaga agung di wilayah tersebut. Adapun Bai Li Xiongxi, namanya tidak tercatat dalam sejarah. Karena itu, Xiang Shaoyun tidak tahu siapa dia. Sepertinya dunia kekacauan purba ini telah ada selama bertahun-tahun. Bahkan individu-individu kuno itu pernah berada di sini sebelumnya. Tidak heran ada begitu banyak bentuk kehidupan yang menakutkan di sini, seru Xiang Shaoyun dengan kagum. Tepat ketika Xiang Shaoyun mempertimbangkan untuk meninggalkan namanya juga, dia merasakan aura seorang manusia. Ketika dia berbalik, dia melihat seseorang mendekatinya dengan langkah kaki yang aneh. Manusia selain Xiang Shaoyun yang juga bisa memasuki dunia kekacauan purba tak lain adalah Dugu Qiubai. Mengenakan pakaian bela diri yang kusam, Dugu Qiubai berjalan tanpa emosi, seolah-olah dia tidak terkejut melihat Xiang Shaoyun. "Kau memang sudah di sini," kata Dugu Qiubai dengan tenang. "Ya, aku sudah di sini cukup lama. Tapi aku melihatmu masuk duluan," kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. "Ya. Setelah memasuki dunia kekacauan purba, aku langsung datang ke sini," kata Dugu Qiubai dengan serius. Xiang Shaoyun terkejut, tetapi ia tetap tenang sambil berkata, "Kalau begitu, kau pasti telah menuai hasil paling banyak dari dunia ini." Itu benar. Dugu Qiubai telah mencapai alam kelahiran kembali tingkat ke-9. Dengan fisik kekacauan primalnya, dia cukup kuat untuk mengalahkan siapapun di bawah alam 9 revolusi. Xiang Shaoyun harus mengagumi bahwa Dugu Qiubai benar-benar orang yang beruntung. Xiang Shaoyun tidak memiliki fisik kekacauan awal. Sebaliknya, ia memiliki fisik awal penciptaan. Meskipun ia telah memperoleh banyak manfaat dari dunia kekacauan awal, ia baru mencapai alam kelahiran kembali tahap ke-7, 2 tahap lagi menuju tahap ke-9. Namun, jika Dugu Qiubai ingin menantangnya, ia tetap tidak berpikir bahwa ia akan kalah. "Saya di sini untuk meminta bantuan Anda dalam mendapatkan satu barang," kata Dugu Qiubai. "Apakah benar-benar ada sesuatu yang tidak bisa kau dapatkan sendiri saat ini?" tanya Xiang Shaoyun dengan heran. "Teratai kekacauan primal ilahi," kata Dugu Qiubai. Xiang Shaoyun tercengang. Teratai kekacauan purba ilahi dikabarkan sebagai objek tertua yang terbentuk oleh kekuatan kekacauan purba. Itu adalah objek tertua dan paling magis. Siapapun yang berhasil mendapatkannya akan dapat langsung memasuki alam 9 revolusi. Mungkin bahkan alam reinkarnasi pun akan berada dalam jangkauan. Selain itu, tempat di mana teratai kekacauan purba ilahi tumbuh secara alami akan memiliki mata air kekacauan purba ilahi di dekatnya. Lagi pula, hanya mata air ilahi seperti itulah yang dapat menyeiang pertumbuhan sesuatu seperti teratai kekacauan purba ilahi. Banyak objek kekacauan purba lainnya juga akan ada di dekatnya, dan masing-masing akan menjadi harta karun yang tak ternilai harganya. Bab 1736. Teratai kekacauan ilahi awal. Xiang Shaoyun tidak bisa menolak permintaan Dugu Qiubai. Sekalipun sangat berbahaya, itu tetap bukan permintaan yang bisa dia tolak. Dia mengikuti Dugu Qiubai dan segera mencapai pusat dunia kekacauan purba. Energi kekacauan purba di sana sangat padat, dan tempat itu dihuni oleh seekor naga kekacauan purba surgawi. Xiang Shaoyun dan Dugu Qiubai melakukan perjalanan dengan hati-hati karena naga yang menakutkan itu, takut mereka akan memprovokasi binatang buas tersebut. Naga kekacauan purba surgawi adalah tiran sejati dari dunia kekacauan purba. Ia sangat kuat dan pasti berada di alam 9 revolusi. Selain itu, banyak bentuk kehidupan kekacauan purba lainnya juga tinggal di sana. Mereka semua menakutkan, dan sesekali, mereka akan saling berbenturan dalam pertempuran yang mengerikan. Namun, lingkungan sekitar mereka akan secara otomatis dipulihkan setelah setiap pertempuran. Kekuatan dunia secara otomatis memulihkan lanskap. Setelah menyaksikan semua itu, pemahaman Xiang Shaoyun tentang kekuatan kekacauan purba menjadi semakin dalam. Hanya masalah waktu sebelum dia memperoleh kemampuan untuk mereplikasi dunia kekacauan purba, memberikan lautan kosmos astralnya kemampuan yang sama atau bahkan lebih kuat. Dapat dikatakan bahwa bagi Xiang Shaoyun dan Dugu Qiubai, setiap hari tambahan yang dihabiskan di dunia kekacauan purba akan sangat menguntungkan mereka. Namun, Dugu Qiubai tidak memiliki dunia di dalam dirinya seperti Xiang Shaoyun. Karena itu, ia menempuh jalan yang berbeda. Ia menempuh jalan kekacauan primordial murni, dan ia memiliki masa depan yang sangat cerah di hadapannya. Setelah melakukan perjalanan secara sembunyi-sembunyi untuk beberapa waktu, keduanya akhirnya tiba di tempat dengan energi kekacauan purba yang paling pekat. Xiang Shaoyun tak kuasa menahan diri untuk mulai menyerap energi kekacauan purba di sekitarnya. Ia dapat melihat bahwa konsentrasi energi kekacauan purba telah membentuk danau kekacauan purba, sebuah danau dengan air 5 warna.
Setiap ahli alam dewa pasti sangat menginginkan air seperti itu. Di tengah danau kekacauan purba terdapat teratai kekacauan purba ilahi yang mempesona dan indah. Ia tumbuh sendirian, dan kelima kelopaknya memancarkan energi dengan kemurnian tinggi. 5 warna berputar di sekelilingnya, membentuk pemandangan mistis penciptaan dan kehancuran. Di dasar bunga terdapat semacam tempat berpijak di mana untaian energi kekacauan purba melayang. Itulah energi kekacauan purba yang paling asli. Setiap untaian dapat memberikan rasa nyaman yang mendalam. Apakah ini teratai kekacauan purba ilahi? Seru Xiang Shaoyun. Ya. Mari kita bekerja sama untuk memanen bunga ini. Kau boleh ambil bunga teratainya, tapi aku mau pangkalnya, kata Dugu Qiubai. Setiap bagian dari teratai kekacauan primordial ilahi sangat berharga, sementara bagian dasarnya jelas merupakan bagian yang paling berharga. Jika seseorang dapat bermeditasi di atasnya, kecepatan kultivasinya akan meningkat secara signifikan. Seseorang bahkan mungkin dapat dengan cepat memperoleh penguasaan penuh atas kedalaman kekacauan primordial. Harus diakui bahwa Dugu Qiubai memiliki penilaian yang tajam. Dia tahu dengan jelas apa yang diinginkannya, dan dia menginginkan bagian terbaik dari teratai itu. Xiang Shaoyun tersenyum dan berkata, "Saudara Dugu, kau punya mata yang jeli. Tapi bagaimana jika aku juga menginginkan markas itu? Jika dia bisa mendapatkan markas itu, dia pada dasarnya akan dijamin mendapatkan jalan masuk ke alam reinkarnasi di masa depan. Tentu saja dia tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Jika kau bersedia tinggal di sini, aku tidak keberatan membiarkanmu menggunakan markas ini," kata Dugu Qiubai dengan acuh tak acuh. "Apa maksudmu?" Xiang Shaoyun mengerutkan kening. Untuk menjalani 9 revolusi dan memasuki alam reinkarnasi, seseorang harus tinggal di sini dan menyerap kekuatan dunia, akhirnya menjadi satu dengan dunia kekacauan purba. Jika tidak, seseorang tidak akan mampu menyelesaikan 9 revolusi tidak peduli seberapa keras ia berusaha. Aku telah memutuskan untuk tinggal di sini sampai terobosanku selesai. Mungkin akan memakan waktu 100 tahun, atau 1000 tahun, atau keabadian, kata Dugu Qiubai. Xiang Shaoyun mengangkat alisnya. Kau benar-benar berencana untuk tinggal di sini. Hehe, yang selalu kuinginkan hanyalah mencapai puncak kultivasi. Tempat ini cocok dengan fisikku, dan aku percaya bahwa aku bisa menjadi penguasa tempat ini di masa depan. Ini mungkin takdirku, kata Dugu Qiubai. Xiang Shaoyun menatap Dugu Qiubai, mencoba melihat emosi apapun di wajah Dugu Qiubai. Dia tidak bisa membayangkan seseorang hidup sendirian di sini. Apakah orang ini telah mencapai kedamaian batin sepenuhnya hingga ia bahkan tidak akan merindukan kehangatan kaum wanita? Jika Dugu Qiubai tahu apa yang dipikirkan Xiang Shaoyun, dia mungkin akan pingsan karena marah. Di sini dia, dengan aspirasi mulianya, sementara Xiang Shaoyun memikirkan wanita. Setelah berpikir sejenak, Xiang Shaoyun setuju, baiklah. Kau bisa ambil bagian dasarnya. Aku mau kelopaknya. Tidak ada makhluk hidup menakutkan di dekat sini. Kenapa kau tidak memanennya sendiri, kakak Dugu? Hehe, teratai kekacauan purba ilahi itu sendiri adalah bentuk kehidupan terkuat di daerah ini. Lihat saja, kata Dugu Qiubai sambil tersenyum. Kemudian dia membuat gerakan meraih teratai itu, mengirimkan tangan energi ke depan. Tepat ketika tangan itu hendak meraih bunga teratai, semburan energi kekacauan purba meletus dari bunga itu dan menepis tangan energi tersebut. Xiang Shaoyun terdiam, akhirnya mengerti maksud Dugu Qiubai. Jangan bilang bunga teratai ini sekuat seseorang di alam 9 revolusi, kata Xiang Shaoyun, agak terdiam. Dugu Qiubai berada di alam dewa tingkat ke-9, dan dia bahkan memiliki fisik kekacauan awal. Jika bahkan dia pun tidak mampu mengalahkan Lotus itu, orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya Lotus tersebut. Ya, kekuatannya setara dengan seseorang di alam 9 revolusi. Aku akan menghadapi teratai ini. Perhatikan dan cari kesempatan untuk memotong batangnya. Dengan begitu, ia akan melemah. Saat itu, teratai ini akan menjadi milik kita, kata Dugu Qiubai sambil mulai berjalan di atas air menuju teratai tersebut. Pada saat itulah sesosok manusia muncul di hadapan bunga teratai. Sosok itu tampak persis seperti Dugu Qiubai, tetapi tubuhnya bersinar dengan cahaya 5 warna. Ia memancarkan aura keindahan yang mempesona, dan sambil tersenyum, ia berkata, "Kau datang lagi. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Jika kau setuju untuk mengikutiku, aku akan berhenti mengganggumu," kata Dugu Qiubai. Orang pecundang sepertimu berani mengucapkan omong kosong yang sombong seperti itu. Aku akan membunuhmu dan menggunakan tubuhmu untuk menjadikan diriku penguasa sejati tempat ini, kata bunga teratai sebelum menyerang. Teratai itu sungguh dahsyat. Serangan biasa saja sudah mengguncang Xiang Shaoyun hingga ke intinya. Saat teratai itu mengerahkan kekuatan kekacauan primordialnya hingga batas maksimal, dunia itu sendiri mulai layu. Banyak makhluk hidup di sekitar danau juga terpengaruh.
Mereka semua mulai melarikan diri kemana-mana karena takut. Inilah konsep kehancuran, yang dibentuk oleh dua kekuatan yang saling bertentangan, seru Xiang Shaoyun dengan terkejut. Dia akhirnya merasakan betapa menakutkannya kedalaman kekacauan primordial yang paling murni. Bab 1737. Melawan teratai kekacauan awal ilahi. Teratai kekacauan purba ilahi itu sungguh perkasa. Setiap gerakannya yang santai diiringi oleh kedalaman kekacauan purba yang didorong hingga batasnya. Xiang Shaoyun tahu bahwa dia jelas lebih lemah daripada teratai itu. Mungkin itulah keuntungan yang diperoleh teratai itu karena telah hidup di dunia kekacauan purba begitu lama. Dia mungkin tidak akan mampu menandingi Lotus jika dialah yang menghadapi Lotus dalam pertarungan, bahkan jika dia menggunakan klon jiwanya. Klon jiwanya telah mencapai alam dewa tingkat ke-9, dan pemahamannya tentang kedalaman kekacauan primordial cukup dalam. Sayangnya, dia masih agak kurang dibandingkan dengan Lotus. Dugu Kyubey menunjukkan kekuatan tempurnya yang luar biasa, melepaskan energi kekacauan purba yang dahsyat dan banyak pukulan kekacauan purba untuk menekan serangan Lotus. Namun, kendalinya atas kekuatan kekacauan purba tidak sebanding dengan Lotus. Perbedaan tingkat kekuatan mereka menyebabkan dia dipukul mundur berulang kali. Namun, bunga teratai itu tidak mengejar. Setiap kali Dugu Kyubey menjauh dalam jarak tertentu darinya, bunga teratai itu akan berhenti mengejar. Jelas bahwa ada sesuatu yang menghentikan sosok yang termanifestasi itu untuk menjauh terlalu jauh dari bunga teratai. Itulah mengapa Dugu Kyubey mencari Xiang Shaoyun, berharap Xiang Shaoyun dapat membantunya mengalahkan teratai. Xiang Shaoyun menggunakan neter tak terlihat miliknya, tetapi begitu dia melangkah ke danau, dia merasakan hembusan kekuatan menerjangnya, memaksanya untuk membela diri. Meskipun begitu, dia tetap terlempar jauh. Jangan berpikir kau bisa melawan aku hanya karena kau berhasil menemukan seorang penolong, kata bunga teratai itu dengan nada mengejek. Xiang Shaoyun agak bingung. Dia tidak menyangka kemampuan menghilangnya akan gagal. Karena aku tidak bisa bersembunyi, aku akan bertarung saja, gumam Xiang Shaoyun sambil menyerbu ke arah bunga lotus. Pada saat itulah bunga lotus membentuk klon lain yang tampak persis seperti Xiang Shaoyun. Sosok itu kemudian terlibat pertempuran dengan Xiang Shaoyun. Ini wilayahku. Kalian tidak akan bisa mengalahkanku, berapapun jumlah kalian, seru teratai kekacauan purba ilahi itu dengan angkuh. Dugu Kyubey menyampaikan kepada Xiang Shaoyun, jika kau tidak bisa bertahan, tinggalkan saja danau ini. Kau tidak bisa meninggalkan danau ini. Kita lihat saja nanti. Kurasa klon ini agak lemah, kata Xiang Shaoyun, sambil menyerang klon teratai itu. 3 nyawa dalam 1 pukulan. Jurus 3 nyawa didukung oleh kedalaman kekacauan primordial dan disertai dengan niat bertempur yang kuat. Kekuatannya mencapai tingkat dewa tingkat 9 puncak. Jurus itu meninggalkan retakan panjang di udara sepanjang jalurnya saat melesat menuju klon teratai. Hancurkan, seru klon teratai itu. Dengan jentikan jarinya, kekuatan penghancuran muncul dan berusaha menghancurkan pukulan yang datang. Kedua serangan itu bertabrakan, seketika menciptakan gemuruh yang dahsyat. Tetesan air danau yang berwarna-warni memercik ke seluruh danau, menciptakan pemandangan yang menyerupai hujan bintang yang memukau. Untungnya, dunia kekacauan purba adalah tempat yang unik. Benturan antar dewa menyebabkan kerusakan yang jauh lebih sedikit di dunia ini dibandingkan tempat lain manapun. Jika tidak, seluruh tempat itu akan hancur oleh pertempuran sebesar itu. Bergerak dengan langkah pengukur langit, Xiang Shaoyun berulang kali menggunakan kedalaman kekacauan primordial saat dia mengirimkan aliran tinju 3 kehidupan yang tak berujung ke depan. Ada begitu banyak serangan sehingga bahkan klon teratai pun merasa kewalahan untuk menghadapinya. Namun, teratai kekacauan purba ilahi bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Klon teratai itu membentuk segel tangan yang menyerupai bunga teratai yang mekar, mengirimkan untaian energi kekacauan purba. Dengan kekuatan penghancur yang mengerikan, serangan itu meninggalkan banyak luka di tubuh Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun mengerahkan niat bertarungnya hingga batas maksimal dan membentuk banyak bila energi sambil memanggil petir kekacauan purba, menebas serangan yang datang. Setiap tebasan bergemuruh seperti naga yang meraung, akhirnya mengalahkan klon teratai. Lagi pula, tubuh utama teratai masih bertarung melawan Dugu Kyubey. Klon yang dikirimnya ke arah Xiang Shaoyun lebih lemah daripada tubuh utamanya. Bahkan bocah kecil sepertimu pun tahu kedalaman kekacauan purba. Dan kau bahkan memiliki akses ke kekuatan lain. Teratai itu tampak marah. Dia mengirimkan lebih banyak kekuatannya ke arah klonnya. Kelopak teratai itu membuka dan menutup berulang kali, memompa semakin banyak energi ke depan, berusaha melahap Xiang Shaoyun sepenuhnya. Xiang Shaoyun tahu betapa kuatnya teratai itu, tetapi dia bisa melemahkannya dengan petir kekacauan primordialnya. Tentu saja, jika dia menyerang dengan energi kekacauan primordial murni, serangannya mungkin tidak akan banyak berpengaruh.
Sepertinya teratai kekacauan purba ilahi kebal terhadap 5 elemen, sehingga sulit untuk dibunuh. Dugu Kyuubi mungkin tidak akan pernah bisa mengalahkannya jika kultivasinya tidak jauh lebih tinggi daripada teratai itu. Xiang Shaoyun menyadari hal itu, dan sebuah rencana terbentuk di benaknya. Dia berhenti menggunakan kekuatan kekacauan purba. Sebagai gantinya, dia mulai menggunakan 4 elemen lainnya, angin, petir, cahaya, dan kegelapan. Segel Raja Surgawi. Telapak tangan Tai Chi Yin Yang. Setelah mengubah energinya, Xiang Shaoyun melepaskan badai serangan ke arah energi kekacauan purba yang datang. Serangannya sangat merusak, menyebarkan energi kekacauan purba tersebut. Tidak seperti serangan sebelumnya, teratai itu tidak kebal terhadap serangan ini. Sialan kekuatan-kekuatan ini. Mereka bukan bagian dari 5 elemen. Ini sangat menjengkelkan, geram bunga lotus itu. Sayangnya, amarahnya sia-sia. Energinya telah tersebar, dan ia tidak lagi mampu menghentikan serangan Xiang Shaoyun. Lagi pula, ia hanyalah tumbuhan. Bahkan jika ia memiliki kesadaran, ia tidak mampu menciptakan teknik pertempuran yang ampuh. Dengan demikian, serangannya agak kaku. Terlepas dari kedalaman kekacauan primordial, ia tidak memiliki fleksibilitas dalam gerakannya. Itulah sebabnya ia tidak mampu menghadapi berbagai serangan Xiang Shaoyun. Tepat ketika klonnya hampir hancur, tubuh utama teratai berhenti berurusan dengan Dugu Kyuubi. Ia dengan paksa melepaskan diri darinya dan menyerang Xiang Shaoyun. Tubuh utama teratai juga menggunakan kekuatan kekacauan purba. Ia bahkan menggunakan gerakan yang sama seperti klonnya, tetapi tubuh utamanya jauh lebih kuat. Xiang Shaoyun merasakan dahsyatnya kekuatan kekacauan purba menyelimuti seluruh tubuhnya. Kekuatan penghancuran merampas nyawa dari tubuhnya, mengancam untuk mengubahnya menjadi daging cincang. Sensasi sesak napas menyerangnya. Apakah ini kekuatan seseorang di alam 9 revolusi, gumam Xiang Shaoyun dalam hati. Xiang Shaoyun, hati-hati. Dugu Kyuubi bergegas mendekat dan menyerang bunga teratai dengan ganas. Namun, teratai itu mengabaikan serangannya dan memfokuskan perhatian pada Xiang Shaoyun. Lagi pula, Xiang Shaoyun jauh lebih mengancamnya daripada Dugu Kyuubi. Tepat ketika Xiang Shaoyun hampir terbunuh, klon jiwanya muncul. Dengan pedang yin yang ilahi di tangan, klon itu mengayunkan pedangnya ke arah bunga teratai. Seketika, dunia di sekitar mereka menjadi hening. Bab 1738. Teratai ilahi menangkap 2 jenius. Klon jiwa Xiang Shaoyun tidak lebih lemah dari Dugu Kyuubi. Ia mengendalikan kekuatan waktu, kekuatan yang sama sekali berbeda dari kekuatan kekacauan primordial. Keduanya terkunci dalam kebuntuan. Sayangnya, teratai kekacauan purba ilahi berada di alam 9 revolusi. Meskipun kekuatan tempur Xiang Shaoyun sedikit mencapai tingkat alam 9 revolusi, dia masih jauh dari seorang ahli alam 9 revolusi yang sebenarnya. Dia terlempar jauh sementara kekuatan kekacauan purba itu dicap pada jiwanya, berusaha menghancurkannya. Dia panik ketika menyadari apa yang coba dilakukan teratai itu. Seandainya bukan karena pemahamannya tentang kekuatan kekacauan purba, yang memberinya kemampuan untuk melawan kekuatan penghancuran dengan kekuatan kehidupan, jiwanya pasti sudah hancur seketika. Pada saat itu, Dugu Kyuubi tiba dan mencegah Lotus mengejar. Namun, kekuatan kekacauan primordial Dugu Kyuubi tidak mampu memberikan banyak kerusakan pada Lotus. Yang paling bisa dilakukannya hanyalah memperlambat Lotus. Xiang Shaoyun bergandengan tangan dengan Dugu Kyuubi, dan keduanya melepaskan teknik terkuat mereka saat mereka menyerang teratai dengan ganas. Jika keduanya bukan jenius yang luar biasa, mereka pasti akan langsung dikalahkan. Xiang Shaoyun buru-buru bergegas menuju tubuh asli teratai itu. Selama dia bisa melukai teratai itu akan sangat melemah. Namun, ketika dia hampir mencapai teratai itu, dia merasakan penghalang kekacauan primordial yang kuat melindungi teratai itu, menghentikannya untuk mendekatinya lebih jauh. Bunga teratai itu secara alami menyadari ancaman yang datang menghampiri tubuhnya. Ia meraung dengan marah, "Dasar bocah nakal, aku akan mengubahmu menjadi klonku." Kemudian ia mundur, berusaha kembali dan melindungi tubuhnya. Jangan biarkan ia kembali ke tubuhnya. Segel kekacauan awal. Dugu Kyuubi meraung dan membentuk banyak segel tangan, membentuk cincin 5 warna yang mengelilingi klon Lotus, berusaha mengunci klon tersebut di dalamnya. Betapa naifnya. Energimu hanya akan meningkatkan kekuatanku. Kau benar-benar berpikir itu akan merugikanku, kata bunga teratai itu dengan nada menghina. Ia membuka mulutnya dan dengan mudah melahap setengah dari energi yang menggerakkan cincin Dugu Kyuubi. Saat itulah mata Xiang Shaoyun berubah penuh tekad ketika ia mengerahkan kekuatan pedang yin yang ilahinya hingga batas maksimal. Ia memadukan Dao Yin dan Yang serta niat bertarungnya sebelum melepaskan tebasan yang mempesona. Sungai waktu. Tebasan itu menciptakan riak di sepanjang perjalanan waktu, dan sebuah pedang waktu yang panjang muncul.
Pedang itu menerobos berbagai rintangan sebelum mendarat di teratai kekacauan purba ilahi. Itu adalah tebasan Xiang Shaoyun dengan kekuatan penuh, yang memanfaatkan kekuatan waktu. Kekuatannya sangat dahsyat. Klon teratai kekacauan purba ilahi itu hancur berkeping-keping, tetapi ia tidak akan mati semudah itu karena tubuh utamanya adalah sumber kekuatannya. Ia hanya memfokuskan sebagian besar kekuatannya ke klonnya, sebuah klon yang dapat dibentuk kembali kapan saja. Xiang Shaoyun memanfaatkan kesempatan itu untuk menghunus pedang awal mula miliknya dengan tubuh utamanya dan mengayunkannya ke batang teratai. Serangan itu pun tidak menggunakan kekuatan kekacauan purba. Sebaliknya, serangan itu menggunakan kekuatan petir, sehingga mampu melewati gangguan kedalaman kekacauan purba dan mencapai batang teratai. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat meletus, menyemburkan air kekacauan purba kemana-mana. Tepat ketika Xiang Shaoyun mengira dia telah berhasil, dia melihat bahwa kelopak teratai yang bergetar telah menghalangi serangannya. Kelopak itu bahkan membalas serangannya. Apa kau benar-benar berpikir bisa mengalahkanku semudah itu? Kau terlalu naif. Kalian berdua akan menjadi klonku, teriak bunga teratai dengan marah saat kelima kelopaknya mekar, seketika membentuk domain kekacauan purba yang menyebar ke arah Xiang Shaoyun dan Dugu Qiubai. Semuanya terjadi terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba, sampai-sampai tak satu pun dari mereka dapat bereaksi. Xiang Shaoyun dan Dugu Qiubai langsung merasakan krisis yang akan datang. Mereka buru-buru mencoba pergi karena mereka tidak mampu membiarkan teratai itu menjebak mereka di wilayahnya. Namun, teratai kekacauan purba ilahi itu terlalu kuat. 5 kelopaknya menyebar di seluruh danau, tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Seolah-olah ia bahkan dapat membungkus seluruh dunia kekacauan purba jika ia mau. Sialan, kita tidak bisa melarikan diri, seru Xiang Shaoyun dengan panik. Ia bisa merasakan dunia di sekitarnya mengikatnya di tempat, membuatnya sangat sulit untuk melarikan diri. Dugu Qiubai merasakan hal yang sama, dan akhirnya, keduanya terbungkus oleh kelopak bunga teratai. Haha, bentuk tubuhmu sangat cocok untukku. Aku akhirnya akan menjadi penguasa sejati dunia ini, kata bunga teratai sambil tertawa terbahak-bahak. Kelima kelopak itu menutup saat kekuatan kekacauan purba yang tak terbatas menekan Xiang Shaoyun dan Dugu Qiubai. Kekuatan kekacauan purba telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, yang jelas melampaui tingkat ahli alam 9 revolusi biasa. Seberapapun mereka berjuang, mereka tidak bisa membebaskan diri. Jika ini terus berlanjut, keduanya akan mati. Tubuh mereka terhimpit oleh kelopak bunga, dan bahkan jiwa mereka pun mengalami penindasan yang hebat. Jiwa mereka berada di ambang kehancuran total, kekuatan kekacauan purba di sekitar mereka tak terbendung. Xiang Shaoyun, maafkan aku karena telah melibatkanmu dalam hal ini, kata Dugu Qiubai dengan perasaan bersalah dan tak berdaya. Xiang Shaoyun berkata, jangan berkecil hati, saudara Dugu. Kukira kau akan menjadi penguasa dunia ini. Jika kau dapat menyerap teratai ini, semua yang ada di sini akan menjadi milikmu. Atas pengingat Xiang Shaoyun, niat bertempur Dugu Qiubai kembali menyala. Dia meraung, kau benar. Namun, kedalaman kekacauan primordial di sini sangat pekat, saking pekatnya aku bahkan tak bisa menandinginya. Aku tak akan mampu menyerap kekuatan kekacauan primordial di sini. Kau masih memilikiku. Ingat saja kesepakatan kita, kata Xiang Shaoyun. Dia melancarkan mantra kehancuran, dan kedalaman kekacauan primordial mulai terlintas di benaknya. Pada saat yang sama, lautan kosmos astralnya mulai menyerap energi kekacauan primordial di sekitarnya. Energi kekacauan purba di sekitarnya begitu tinggi sehingga bahkan mereka yang berada di alam 9 revolusi pun tidak akan mampu menyerapnya. Seseorang harus berada pada level yang sama dengan teratai dan memahami kedalaman murni dari kekacauan purba sebelum dapat mulai menyerap energi kekacauan purba di sini. Namun, Xiang Shaoyun memiliki fisik awal mula. Dengan kekuatan awal mula yang merupakan kekuatan tingkat lebih tinggi daripada kekuatan kekacauan purba, dia dapat menyerap semua energi yang ada. Saat energi kekacauan purba yang pekat memasuki lautan kosmos astralnya, pasokan energinya melonjak. Jejak kedalaman kekacauan purba muncul di permukaan lautan kosmos astral satu demi satu. Perlahan, kedalaman hidup dan mati menciptakan keseimbangan sempurna di dalam lautan kosmos astral, menciptakan dunia kehidupan yang sempurna. Dapat dikatakan bahwa lautan kosmos astral Xiang Shaoyun akhirnya menyelesaikan evolusinya dan menjadi dunia yang benar-benar mendukung kehidupan. Bab 1739. Berbagai macam ketidakmampuan untuk ditembus. Xiang Shaoyun memiliki dunia di dalam dirinya. Itu adalah rahasia yang tidak diketahui siapapun. Setelah dia menyerap kekuatan kekacauan purba, Yu Kaidi, yang sedang berkultivasi di dalam lautan kosmos astralnya, juga mendapatkan manfaat darinya. Yu Kaidi telah mengasingkan diri sejak mengonsumsi buah burung merah menyala. Dia telah berkembang sebanyak mereka yang telah berkultivasi di dinding kekacauan purba, atau mungkin dia bahkan telah berkembang lebih jauh.
Tunggangannya telah memakan bulu burung merah menyala dan juga tumbuh dengan cepat. Dengan sejumlah besar energi kekacauan purba yang memasuki lautan kosmos astral Xiang Shaoyun, mereka pasti akan menyerap sebagian energi kekacauan purba tersebut juga. Selain itu, Xiang Shaoyun khawatir dia tidak akan mampu mencerna semua energi itu, jadi dia mengirimkannya ke UKD dan membiarkannya menyerap energi kekacauan primordial yang masuk secara bebas. Karena Xiang Shaoyun telah memproses energi kekacauan primordial di lautan kosmos astralnya, energi itu aman untuk diserap. Dengan demikian, UKD, yang berada di alam kelahiran kembali tahap ke-6, mulai dengan gila-gilaan menyerap energi kekacauan purba. Dia berhasil membentuk api kekacauan purba, dan energi alam dewanya mulai melonjak. Dengan UKD dan Phoenix menyerap energi kekacauan purba, pohon penentu ilahi tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Pohon itu telah tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. 9 warna terus bersinar di sekeliling tubuhnya. Kecepatan penyerapannya jauh lebih besar daripada UKD dan Phoenix, dan ia mampu berbagi sebagian besar tekanan yang dirasakan Xiang Shaoyun dari semua energi kekacauan purba. Layak menjadi pencipta dunia. Aku telah memilih tuan yang tepat, kata pohon bijak ilahi itu dengan gembira. Xiang Shaoyun sendiri juga mulai meningkatkan kultivasinya. Namun, hanya menyerap energi kekacauan purba saja tidak akan menyelamatkan Xiang Shaoyun dan Dugu Qiubei dari bahaya yang mereka hadapi. Teratai kekacauan purba ilahi memiliki energi yang tak terbatas. Hanya masalah waktu sebelum Xiang Shaoyun meledak karena kelebihan energi. Kecepatan penyerapannya tidak mampu melampaui kecepatan pelepasan energi kekacauan purba oleh teratai tersebut. Anak-anak, matilah, teratai kekacauan purba ilahi mulai meraung. Kekacauan purba yang tak terbatas berputar-putar, meremas keduanya saat kekuatan penghancuran terus-menerus menyerang jiwa mereka dan mengurangi kekuatan hidup mereka. Kulit Dugu Qiubei retak, dan ia berdarah dari 7 lubang tubuhnya. Ia tampak sangat sengsara. Xiang Shaoyun sedikit lebih baik keadaannya, tetapi tubuhnya juga hampir mencapai batasnya. Xiang Shaoyun mulai membentuk segel tangan berulang kali. Tubuhnya memancarkan aura yang misterius, dan cahaya 9 warna mengelilingi tubuhnya. Sedikit demi sedikit, kedalaman asal mula primordial mulai terpancar dari tubuhnya. Kedalaman asal mula primordial mengandung kedalaman 5 elemen, 4 divisi, dan 2 ekstremitas. Sebuah kekuatan yang melahap dan menghancurkan terwujud. Kekuatan kekacauan primordial di sekitar Xiang Shaoyun mulai dilahap dan dihancurkan, dan dia segera berada dalam posisi yang jauh lebih baik. Kekuatan apa yang digunakan anak itu? Mengapa aku merasa tertekan, seru teratai kekacauan purba ilahi dengan sedikit rasa takut. Ia dapat merasakan aura Xiang Shaoyun yang menekan kekuatannya, sehingga mustahil baginya untuk memberikan tekanan lebih pada Xiang Shaoyun. Jika ini terus berlanjut, ia akan terpaksa mengusir Xiang Shaoyun dari kelopaknya. Dengan pikiran itu, ia membuka celah kecil di antara kelopaknya, dan semburan energi kekacauan purba meletus dari celah itu, berusaha untuk meledakkan Xiang Shaoyun jauh-jauh. Sayangnya bagi bunga teratai, Xiang Shaoyun menolak untuk pergi. Pemahamannya tentang kedalaman kekacauan primordial telah mencapai tingkat baru berkat kedalaman murni kekacauan primordial yang terukir di lautan kosmos astralnya. Sebelum langit dan bumi ada, terdapat permulaan yang mutlak. Saat itulah energi awal mula memenuhi alam semesta yang tak terbatas. Energi ini adalah kekuatan yang mampu menghasilkan permutasi yang tak ada habisnya. Ia mendatangkan malapetaka di seluruh alam semesta. Setelah melalui bertahun-tahun perkembangan, langit dan bumi terbentuk, dan kekacauan awal, yin dan yang, angin, petir, dan unsur-unsur terpisah dari energi awal mula tersebut. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya muncul dan berubah menjadi ras yang tak terhitung jumlahnya. Dunia-dunia pun tercipta. Kekuatan penciptaan primordial adalah asal mula semua kekuatan. Kekuatan itu meliputi kedalaman semua kekuatan. Kekuatan itu mencakup segalanya, seperti bagaimana semua sungai mengalir ke laut. Klon jiwa Xiang Shaoyun terus-menerus memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kedalaman asal mula primordial. Lautan kosmos astralnya mulai mengalami perubahan yang menakjubkan. Beberapa hal yang tidak dikenal mulai terbentuk tanpa alasan yang jelas. Bentuk-bentuk kehidupan asli di lautan kosmos astral mulai terpecah dan tumbuh, menyebarkan semakin banyak benih di lautan kosmos astral untuk membentuk dunia yang subur. Xiang Shaoyun berada dalam keadaan memahami, tetapi ia juga sepenuhnya sadar. Ia seolah-olah telah menyaksikan sendiri berbagai kemungkinan kedalaman kekacauan primordial. Ia merasa bahwa ia dapat mengurai jalinan kedalaman kekacauan primordial di sekitarnya kapanpun ia mau. Ketika bunga lotus menyerangnya dengan kedalaman kekacauan primordial, Xiang Shaoyun secara naluriah menyelimuti tubuhnya dengan lapisan energi awal primordial. Sebuah penghalang yang tak tertembus bergelombang di permukaan tubuhnya, mengubah kedalaman kekacauan primordial menjadi ketiadaan. Ketidakmampuan untuk ditembus. Itu adalah kemampuan eksklusif dari kekuatan Primal Inception.
Kemampuan itu memberikan kekebalan terhadap kedalaman semua kekuatan. Itu jelas merupakan kemampuan yang menentang surga, dan itu adalah bukti betapa menakutkannya fisik primal Inception. Di masa depan, ia akan mampu dengan mudah melarutkan kedalaman semua elemen lain yang ditemui. Kartu truf lawannya akan melemah secara signifikan, memberinya keuntungan atas lawan-lawannya. Bagaimana mungkin? Anak ini benar-benar melenyapkan kekuatanku, seru teratai kekacauan purba ilahi itu dengan tak percaya. Sekarang aku mengerti. Dengan membubuhkan cap kedalaman kekuatan pada jiwa dan tubuh dewa, setelah mencapai penguasaan agung atas kedalaman ini, tubuhku akan kebal terhadap semua kedalaman. Aku akan tak tertandingi, kata Xiang Shaoyun saat mata dao ilahinya aktif. Dua pancaran kedalaman awal mula melesat keluar, menembus kedalaman kekacauan awal mula di hadapannya dan mengenai teratai kekacauan awal mula ilahi. Tanda pertama kedalaman kekuatan Xiang Shaoyun terukir di jiwanya. Dia juga memfokuskan kedalaman kekuatan itu pada mata dao ilahinya untuk lebih meningkatkan penglihatannya, mengubahnya menjadi sepasang mata ilahi. Bunga teratai itu tak mampu menghentikan pandangannya. Setelah terkena pukulan, ia gemetar dan meratap. Pada saat yang sama, ia dengan tergesa-gesa menarik kelopaknya dan melepaskan Xiang Shaoyun dan Dugu Qiubai. Kemudian ia membentuk lapisan demi lapisan dinding kekacauan purba di sekelilingnya untuk bertahan melawan keduanya. Sayangnya bagi teratai itu, hal itu sia-sia. Kedalaman asal mula primordial Xiang Shaoyun terlalu dahsyat. Tak ada kekuatan yang ada yang mampu menghentikan kemajuannya. Teratai kekacauan primordial ilahi itu dihantam oleh serangan lain, dan ia merintih berulang kali. Serangan Xiang Shaoyun cukup untuk merusak intinya. Jika ini terus berlanjut, dia akan mampu melumpuhkannya sepenuhnya. Ketika Dugu Qiubai melihat itu, dia tersenyum tak berdaya dan berkata, layak memiliki fisik yang tingkatannya lebih tinggi dari fisik kekacauan awal. Aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Dugu Qiubai telah mencari kekalahan sejak muda. Xiang Shaoyun adalah orang yang memberinya kekalahan itu, dan sekali lagi, Xiang Shaoyun memberinya pukulan lain, membuatnya menyadari bahwa dia benar-benar tak tertandingi oleh Xiang Shaoyun. Menyerah atau mati, kata Xiang Shaoyun dingin. Hentikan. Hentikan. Aku menyerah. Teratai kekacauan purba ilahi akhirnya menyerah, tidak ingin kesadarannya dihapus. Bab 1740. Dua jenius meninggalkan kekacauan awal. Xiang Shaoyun berhenti menyerang. Dia telah menemukan cara untuk melawan teratai kekacauan purba ilahi. Dia tidak lagi takut teratai itu akan mencoba beberapa trik. Teratai kekacauan purba ilahi menyusut menjadi teratai kecil yang berkilauan dengan 5 warna. Teratai itu tampak halus dan indah, sama sekali tidak seperti makhluk ilahi yang telah mencapai alam 9 revolusi. Saudara Dugu, aku akan membawa teratai kekacauan purba ilahi bersamaku. Apakah kau masih tinggal di sini? Tanya Xiang Shaoyun. Sejujurnya, dia tidak ingin melihat Dugu Qiubai tetap berada di dunia kekacauan purba. Dia lebih suka melihat Dugu Qiubai membantu umat manusia melawan alien, menekan iblis, dan menyebarkan kekuatan umat manusia. Dugu Qiubai menghela napas dan berkata, aku berencana untuk tinggal di sini dan memasuki alam reinkarnasi sebelum menjelajahi alam semesta yang tak terbatas seperti manusia purba dan menyaksikan betapa luasnya alam semesta sebenarnya. Namun, lalu kenapa? Aku tidak akan pernah melampauimu, Tuan Muda Xiang. Aku mungkin akan menderita bayangan di hatiku jika aku tinggal di sini sekarang. Aku seharusnya tidak tinggal dan mengganggu kedamaian dunia ini. Lagi pula aku orang luar di sini. Aku akan menciptakan duniaku sendiri di masa depan. Dugu Qiubai telah memikirkannya matang-matang dan tidak lagi terlalu terikat pada gagasan untuk tetap tinggal di dunia kekacauan purba. Tentu, dia mungkin bisa mencapai puncak di dalam dunia kekacauan purba. Tapi apa gunanya hidup seperti itu? Dia merasa bahwa bahkan setelah memasuki alam reinkarnasi, dia tetap tidak akan sebanding dengan Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun adalah orang yang benar-benar diberkati oleh takdir untuk menjadi penguasa semua makhluk. Bagus sekali. Umat manusia membutuhkan perlindungan dari seorang jenius hebat sepertimu, Saudara Dugu. Akan sangat sia-sia jika kau tetap tinggal di sini, kata Xiang Shaoyun. Aku akan menepati janjiku dan memberimu markas teratai. Kuharap itu dapat membantumu memasuki alam 9 revolusi. Bersama-sama, kita akan menghadapi alien. Dugu Qiubai termenung sejenak sebelum berkata, kau sebaiknya menyimpan pangkal teratai itu. Kau lebih membutuhkannya. Xiang Shaoyun menggelengkan kepalanya. Tidak. Lagi pula itu tidak cocok untukku. Ia sudah memiliki pohon penentu kebijaksanaan ilahi di dalam tubuhnya. Pohon itu terus tumbuh dan memberinya energi. Bagaimanapun, ia telah tumbuh terlalu cepat dalam jangka waktu yang singkat. Ia tidak ingin pertumbuhan yang panik itu berlanjut. Setelah menyerap kedalaman kekacauan purba dari teratai kekacauan ilahi, dia telah mencapai alam dewa tingkat ke-8.
Dengan kemampuan bertarungnya, dia bisa menghancurkan semua orang di bawah alam 9 revolusi. Dia harus menekan kultivasinya untuk jangka waktu tertentu sebelum mencapai terobosan. Setelah berdiskusi dengan teratai kekacauan purba ilahi, ia meminta teratai itu melepaskan dasarnya, tempat ia menyimpan esensinya. Tentu saja, teratai itu tidak mau. Namun, ia tidak berani menentang Xiang Shaoyun dan hanya bisa berkompromi dengan melepaskan dasar teratai yang lebih kecil. Dasar itu berisi 1/5 kekuatannya, dan ia enggan berpisah dengannya. Kekuatan kecil ini tidak ada artinya. Dengan cukup waktu, kau bisa mendapatkan kembali kekuatanmu melalui kultivasi, kata Xiang Shaoyun. Aku membutuhkan 1.000.000 tahun untuk mengumpulkan kekuatanku. Bahkan 1/5 dari itu membutuhkan 200.000 tahun untuk dipulihkan, kata bunga teratai dengan tak berdaya. Xiang Shaoyun mengusap hidungnya dan berkata, aku akan mencarikanmu tubuh yang akan memudahkanmu untuk berkultivasi. Jangan lupakan janjimu, bunga teratai itu menjadi bersemangat. Tentu saja. Aku tidak pernah berbohong, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Dia menggali lubang yang dalam di lautan kosmos astralnya dan memindahkan sebagian besar air mata air kekacauan purba ilahi dari danau kekacauan purba ke dalam lubang tersebut. Teratai itu juga melonggarkan pertahanannya dan memungkinkan Xiang Shaoyun untuk menariknya ke dalam lautan kosmos astralnya. Dia juga berhasil menggali sejumlah besar batu ilahi purba di dasar danau. Dia menarik sebagian batu-batu itu ke lautan kosmos astralnya sambil menggunakan sebagian lainnya pada pedang Inception purba miliknya. Pedang Inception purba itu ditingkatkan menjadi senjata dewa tingkat atas. Meskipun tidak sekuat senjata 9 revolusi, sekarang cukup kuat untuk menahan benturan dengan senjata 9 revolusi. Selain itu, ia juga menggunakan beberapa batu di dasar teratai di lautan kosmos astralnya, mengubah dasar teratai itu menjadi senjata ilahi juga. Dugu Kyuubai tentu saja tidak pergi dengan tangan kosong. Ia cukup puas dengan hasil yang diperolehnya dari dunia kekacauan purba. Keduanya kembali berjalan-jalan mengelilingi seluruh dunia kekacauan purba. Selama berjalan-jalan, Dugu Kyuubai berhasil menaklukkan seekor naga kekacauan purba surgawi. Naga itu menjadi tunggangannya, yang semakin menunjukkan kekuatan fisik kekacauan purbanya. Adapun Mani, dia berhasil memasuki alam dewa tingkat ketiga di dunia kekacauan purba. Karena tidak ada cobaan petir di dunia kekacauan purba, menembus alam tersebut mudah bagi Mani, memungkinkannya untuk berkembang pesat dalam kultivasi. Bahkan Gu Iki pun mendapat manfaat dari terobosan Xiang Shaoyun, menjadi dewa iblis tingkat kelima. Ia kini cukup kuat untuk berdiri sendiri. Sebenarnya, Xiang Shaoyun juga ingin mendapatkan tunggangan untuk dirinya sendiri, tetapi akhirnya ia menahan diri untuk tidak melakukannya. Kemunculan salah satu dari makhluk buas kekacauan purba ini saja sudah akan mengejutkan dunia. Dia lebih memilih membiarkan Dugu Kyuubai menjadi pusat perhatian sementara dia tetap bersikap rendah hati. Lagi pula, dia selalu bisa mendapatkan kembali Little White dan Little Azure kapan saja. Kedua makhluk itu memiliki kedekatan yang jauh lebih tinggi dengannya. Tidak perlu baginya untuk mencari tunggangan lain. Selain itu, Mani sudah menjadi dewa iblis. Jika dia bisa menemukan warisan ras naga ular bertanduk surgawi, dia akan menjadi lebih kuat lagi. Xiang Shaoyun dan Dugu Kyuubai menjelajahi dunia kekacauan purba secara menyeluruh. Setelah 3 tahun, mereka akhirnya pergi. Mereka menembus 33 lapisan dinding dunia kekacauan purba dan kembali keluar angkasa. Pada saat itu, Xiang Shaoyun sudah berada di tingkat dewa ke-8 pertengahan. Kultivasinya hampir mencapai puncak kemanusiaan, dan seluruh tubuhnya memiliki afinitas tinggi dengan dunia di sekitarnya. Dia terus-menerus menyerap berbagai macam energi dengan tubuhnya, memastikan bahwa dia terus berkembang. Bahkan tanpa harta ilahi apapun, dia hanya membutuhkan beberapa tahun lagi untuk mencapai puncak tingkat ke-8 dan memasuki tingkat ke-9. Adapun Dugu Kyuubai, dia sekarang adalah dewa tingkat 9 puncak, hanya selangkah lagi menuju alam 9 revolusi. Pemahamannya tentang kedalaman kekacauan primordial juga telah mencapai batas tertentu. Dengan kemampuan bertarung dari fisik kekacauan primordialnya, dia bahkan bisa melawan seorang ahli alam 9 revolusi yang baru. Saat meninggalkan dunia kekacauan purba, Xiang Shaoyun tiba-tiba bertanya, "Saudara Dugu, apakah kau memperhatikan sesuatu dari dinding kekacauan purba?" Dugu Kyuubai memikirkannya sejenak dan berkata, "Ini adalah dinding kekacauan purba yang terbentuk melalui kedalaman kekacauan purba. Ini juga merupakan jenis pertahanan yang paling optimal." "Benar sekali. Tidakkah menurutmu kita bisa menciptakan teknik pertahanan kita sendiri yang mirip dengan dinding ini?" tanya Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Dugu Kyuubai mengangkat alisnya. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan muda Xiang benar-benar jenius karena mampu menciptakan sesuatu seperti itu." "Hehe, kau pasti juga memikirkannya," kata Xiang Shaoyun. "Aku yang menciptakan lonceng kekacauan primal," kata Dugu Kyuubai dengan bangga.
Lonceng kekacauan primal adalah teknik pertahanan yang diciptakan oleh Dugu Kyuubi. Teknik ini memanfaatkan kedalaman kekacauan primordial, dan kekuatannya luar biasa. Kalau begitu, biarkan alien merasakan kehebatan lonceng kekacauan primalmu, Saudara Dugu, kata Siang Shaoyun sambil tersenyum. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.